10 tuh kau lah kena ucapakan ngaran-ngarannya lah. Apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Nyai? Kenapa tuh ceritanya jadi si Juni jadi dijalari Nyai Undang tuh kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tim Talu sekarang berada di Pulau Kupang. Kita mau menuju ke kerajaan Nyai Undang ya Mas. Situs kerajaan Nyai Undang. Nah itu. Di sini kami mau mengupas sejarah kerajaan Nyai Undang ini. Nah, sebelum syuting ini kita beberapa hari yang lalu kita sudah survei ke sini, kita juga sudah minta izin dengan damang sekitar sini, yang ada di sini, adat di sini. Jadi video ini mungkin aman lah gitu, aman karena udah izinnya dengan damang. Sudah ada izinnya kami. Makanya kita berani gitu. Ya betul. Dan juga cerita tentang Nyai Undang ini banyak, ceritanya panjang ya. Ya. Cuman sekilasnya gimana? Kilasnya ceritanya ini si Nyai ini mau dijodohkan, Mas. Ya gini, Nyai itu salah satu putri, cantik jelita zaman dulunya. Betul. Ada raja dari seberang sana mau meminang putri ini, tapi putri ini nggak mau gitu. Jadi ada sedikit pertumpahan darah di sini, peperangan seperti itu. Jadi lengkap gimana, situsnya gimana? Ya. Kita langsung aja ntar masuk ke dalam. Oke. Biar jelas semua, kita sama-sama tahu di sini gimana. Oke. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap tonton kami. Talu Official, gas. Dingin. Ya, kita udah sampai di situsnya. Situs kerajaannya Mas. Situs kerajaannya ini banyak lubang-lubang juga, jadi hati-hati. Dan juga ini ini perkebunan sih ya. Nah ini lokasinya, jadi hati-hati ya teman-teman yang kru juga hati-hati ya, jalannya pelan-pelan. Dan juga kita dari Kapuas ini sekitar 1 jam tadi Mas. 1 jam dari kota itu 1 jam. Dan juga ini bukan aspal, tadi sudah sampai aspal, kita jalan kaki nih. Jalan kaki sini. Menuju kerajaannya. Jadi nggak dari aspal, terus jalan ini apa? Jalan semen. Terus jalan kaki. tanah kayak ini. Nah itu. Jadi kita di sini permisi, terima kasih juga buat damang adat di sini yang sudah mengizinkan kita di sini. Kita sehari 2 hari sebelumnya kita udah sampai ke sini, kita lihat lokasinya bagaimana. Lihat nih teman-teman, bisa lihat nih becek nih. Ini udah kayak si jenis rawa-rawa. Ini jika airnya hujan tergenang nih banyaknya airnya sih. Becek. Teman-teman ini nggak kayak bau nginangan gitu. Bau orang nginang. Ya gini Mas, pertama sampean masak tadi gimana hawanya Mas? Hawanya dinginnya masuk ke tulang. Oke teman-teman. Nah nih kita lihat nih ada ini banyak lubang-lubang seperti ini nih. Bisa di-shoot nih. Nah, menurut info yang kita survei juga, ini lubang bekas, ini dulu kerajaan ini punya banyak emas di sini. Emas, ya betul. Jadi warga sekitar mengambil emas mendulang. Kata orang sini sih mendulang itu. Menambang emas. Nah, ini. Nah, ini seperti ini nih, bisa di-shoot nih. Nah, lubang-lubang kayak gini. Itu lubang-lubang genangan air. Nah, jadi ini bukan lubang memang dibuat untuk mendulang, mengambil emas. Sisa-sisa kerajaan sini mungkin gitu dulu. Sebelum saya juga pernah cerita dulu di sini. Dulu saya pernah bekerja di salah satu pusat keramaian di kota Kapuas. Ya. Kebetulan mereka dari tim arkeolog pameran di sini gitu. Pameran di lokasi sini ya. Pameran di tempat saya bekerja terus. Di tempat sampean. Saya sempat ngeliat situs-situs di sini, situs-situs yang ada di sini kayak dulu kayu ulin, habis kayu ulin banyak guci-guci segala macam, saya sempat lihat gitu. Oh ya betul. Barang-barang peninggalannya. Nah ini contoh ini nih, ini
Ini salah satu yang belum keangkat sama tim-tim dari arkeolog mungkin. Nah, ini salah satu ulin ya, Mas. Ini salah satu ulinnya nih. Ini kalau sekarang dijual sudah ratusan juta nih. Nah, kita di sini kita disambut dengan bunyi-bunyi. Tapi kalau bisa pertahankan kayak gini ya, Iya. jangan sampai jatuh ke tangan orang yang Iya. nggak apa. Ini kan sejarah nih, yang harus kita jaga ya. Mungkin ini saya udah sempat update juga dari Dinas Pariwisata udah mulai ke sini, sudah mulai udah mulai memperhatikan ini Tempat sini ya. tempat sini sudah beberapa. Kebetulan saya juga punya teman-teman dari Dinas Pariwisata. Terima kasih buat teman-teman di Dinas Pariwisata yang sudah mau perhatikan ini. Kemarin beberapa event juga di sini juga gitu. Tempatnya lumayan jauh sih. Ini Mas, kita kalau bisa dibahas ceritanya si Nyai Rat itu Nyai Undang. ini gimana nih Mas? Dia tuh kalau nggak salah saya sempat baca literasinya. Ya. Dia tuh seorang putri yang cantik di sebuah kerajaan di Kupang, Pulau Kupang. Ya betul. Dan ada karena saking terkenal cantiknya, permisi ya yang di sini Datu. Ya. Saya mau cerita yang di sini, kalau salah tolong dikoreksi. Ya betul. Saking cantiknya ada dari negara seberang, kerajaan seberang yang Naksir gitu ya. tak naksir yang ingin meminang ratu gitu. Satu Nyai Yang undang ya. Ya. Yang undang tuh apa panggilannya gitu. Itu kalau dengar ayahandanya tuh bernama Sampung kalau nggak salah. Nah, saya Sampung. lupa ikat tuh kan. Dan ibundanya si nyanyi siapa nih Bang? Nah, pokoknya itulah mohon maaf ya kalau ada salah-salah Ya, kita kan bisa dikoreksi ntar di Iya. kolom komentar. karena kita juga sambil belajar juga, kita sambil belajar sejarah-sejarah yang ada di sini di tempat kita di Kalimantan. Nah guys, ini kita dari pertama datang situ sampai sini masih belum sampai nih ke lokasinya nih. Karena emang jalannya berliku-liku sih soalnya. Banyak nih loh. Banyak lubang-lubang yang untuk orang pendulangan nih. Banget Mas. Dada mulai sesek. Hawanya udah. Sampai udah. Udah sampai? Ya. Yes. Kita sudah mulai mendekati situsnya nih ya. Sebenarnya sih situsnya ini dia. Sampai. Oke. Ini mau kemana? Permisi yang ada di sini kami mau Hawanya udah beda Mas ya. kita mau apa? Sejarah di sini. Mohon maaf. Kita di sini mungkin kita sering-sering mengucapkan salam di sini. Ya, betul. Karena kita kan bertamu di sini, walaupun kita sudah diberi izin oleh Damang di sini, cuman kita sendiri pribadi Tetap izin harus izin. tetap harus menghormati yang ada di sini gitu. Jujur kalau saya sendiri nggak berani. Tuh. Karena ini memang kita tim Talu official emang modal nekat doang. Mobil sini. nekat doang sih. Nah, ini Saya- kayaknya cukup sini deh, nggak usah terlalu dekat ke sana. Nah karena dan juga dapat info ini memang khusus tim Taluh aja sih yang ibaratkan yang berani sini Mas ya. malam-malam. Memang malam-malam kata orang sini masih belum ada yang nggak tahu ya kalau sebelumnya ada yang berani, tapi kami dapat info nggak ada orang yang di luar sana yang berani malam. Nih datang teman-teman, ke ini 12. salah satu yang contoh-contoh yang dikeramatkan nih, banyak apa? Yang kain kuning. Yang hawanya sejujurnya saya ngerasain ada sedikit benturan di dada. Bisa disut Mas Ini belakang. situs-situs kerajaannya yang ini salah satu, ini baru nih karena acara Agustus kemarin jadi dibikin kayak gini. Oh iya, iya. Ini salah satu apa kepedulian dari teman-teman dari Dinas Pariwisata, jadi membikinkan acara kayak gini. Oke teman-teman, kita sudah ada di belakang situs ini undangnya. Undang atau Dan tapi ini sebenarnya bukan situs yang literally situs ya, karena ini cuman salah satu bentuk penghormatan dari Warga sekitar. kita yang masih muda sekarang untuk leluhur yang ada di sini gitu. Contohnya seperti ini. Dan juga kalau mau lihat situs yang aslinya ini cuman itu tuh, cuman sebatang. ini bisa disut Mas. Ini kita langsung. kesini yuk. Ini ciri khasnya nih. Kita bisa ngeliat Nah ini pohon apa, kayu ulin nih. nih. Ini ciri khas kerajaannya nih. Sisa ini dong nih. Nggak mungkin orang memotong tuh bentuknya kayak gini. Bagus banget nih. Kayak mungkin dulu tuh semacam betang ya, rumah betang. Tapi udah namanya udah lama. Dan juga ini bendera baru, kain kuningnya baru, karena ini
waktu acara event Agustus kemarin kayaknya sih di sini ada event penghormatan kecil-kecilan lah mungkin. Nah ini bisa lihat teman-teman itu sih. Jadi sebenarnya di Kuala Kampus juga banyak situs-situs bersejarah yang bisa kita kuak di sini. Bukan cuman sejarah aja, tapi sisi-sisi lainnya di kerajaan juga. ya kita bisa kuak di sini sih gitu. Jadi mungkin habis ini kita mau keliling-keliling lagi, kita mau ngeliatin situs di sini dari waktu malam hari gitu. Biar apa ya, biar teman-teman tahu, mungkin dari youtuber yang lain sudah pernah kesini di siang hari. Nah ini kita kasih khusus malam sajian yang spesial malam hari di sini. ini. Jujur kalau Mas Tinjak gimana rasanya? Hawanya luar biasa Mas. Kalau saya sendiri sih, saya tadi waktu kerja kesini saya sempat ada rasa pingin berangkat, ada rasa nggak pingin berangkat gitu. Rasa Kayak bimbang gitu ya. ada bimbang kayak tarik-tarikan gitu. Tapi saya coba untuk berangkat ya biar teman-teman tahu gitu. Ibaratkan untuk konten kita sendiri ya kan Iya Mas. betul. Biar teman-teman tahu situs di Kapuas tuh ada kayak gini nih. Betul. Pesan sih jangan diganggu-ganggu sih. Jangan sampai diganggu lah, ibaratkan untuk warga sini atau yang warga yang di lain. Kalau mau datang silahkan datang, tapi jangan sini sekedar untuk foto-foto. Boleh. Untuk tahu sejarah sekitar sini ya. Kalau misalkan untuk merusak, Jangan. ibaratkan segala apa, janganlah. Saya pernah pernah ngobrol dengan tim-tim arkeolog yang ada di sini. Ya, Dia bilang untuk meneliti ini nggak lebih 20-30 tahun belum selesai. belum selesai masih. Harus 100 tahun lebih harus meneliti tempat ini doang gitu. Jadi sebaiknya kita harus menjaga tempat ini sebaiknya. Oke, kita keliling-keliling lagi. Ya betul. Yuk, kita sambil lihat yang lain. Oke teman-teman, kita tadi sebelum keliling kita mau sedikit penghormatan ke leluhur kita yang di sini. Kita mau membakar dupa ini. Ya betul. Sebenarnya kita bukti penghormatan kita kalau kita datang ke sini, kita mau silaturahmi, kita mau ngeliat situs-situs sini gitu. Coba kita bakar aja. Ini langsung 3 dupa langsung ya. Dia bunyinya satu gini nah. Maklum ya teman-teman, kita di sini jujur tegang gitu. Kita nggak kayak biasanya syuting gitu. Pokoknya di sini paling ekstrim Mas, Bro. Hawanya udah luar biasa. Belum hidup semua nih. Nah, langsung nggak bunyi tek. Oke. Nah, oke, kita mau keliling-keliling, kita mau ngeliat isi di sini. Ini di bawah apa? Bawa aja kayak sebagai penghormatan kita kan kalau kita datang ke suatu lokasi. Oke. Keliling sini dari sini kayaknya. Kayaknya langsung dinginnya merinding banget ya. Asli, pas udah pertama ini dihidupin, aduh. Oke. Yang penting kita niat baik aja datang sini. Silaturahmi ke leluhur kita di sini. Datang sini juga kan sudah ada izin. Ya, tapi tetap kita harus sudah mengucapkan permisi juga di sini kan. Permisi itu teman-teman kru di belakang, hati-hati nih banyak lubang nih. Kayaknya di sini aja deh. Kok salah jalan kita. Di sini. Kameramen itu aja. Kita sambil hati-hati juga di sini kalau misalkan ada ular kan. Sama semut-semut apa sih kalau saya bilang semutnya namanya semut TKI. Semut yang gigitnya tuh sakit banget itu. Nah, dan juga Mas Widi, kita di sini rencana mau mengadakan mediumisasi kalau memang tempat memadai kan. Tempat permainan juga kita ngeliat si kondisi ini sih. Takutnya karena di sini emang Energinya terlalu kuat. besar sekali energinya, takutnya ada apa kita gitu. Lebih baik kita lihat keadaan dulu, gimana baik-baiknya. Kalau teman-teman ngeliat ini di siang hari mungkin Biasa. memang ada rasa-rasa seperti itu, ada, cuman tidak se ekstrim ini. Kita tepat jam 12 malam sih. Nah, kalau kalian nggak mau mencoba silahkan. Tapi izin dulu tuh sama ininya. Damangnya. Damang itu memang gua ada di sini lah. Karena apapun bentuknya dia yang bertanggung jawab atas situs di sini. Nah, tuh. Silakan Bang. Oke, nah ini kita mau cari lokasi yang agak lapang. Kita mau coba duduk diam di sini menikmati malam kali ya. Iya betul. Pokoknya kita bingung aja sini gitu kan. Sampai ada bawa jam bisa dicek ini jam berapa? Lupa bawa jam tadi. Nggak lupa lah. Nah kita kan duduk sini kayak agak lapang dikit ya. Ini bisa jam 12:30 udah. Ini kita duduk, coba kita menikmati sini aja. Kita coba duduk santai di sini udah. Nah, oh ini Jamur. Lanjutkan aja. Saya hormatan sih. Kita nggak ada maksud apa, cuma menghormati leluhur yang di sini. nggak belum masuk musrik segala apa enggak sih? Saya dulu. Maaf, tadi ada dengar aja. Itu kan teman-teman. Nah, saya kemarin tuh ingat waktu acara dulu itu sama teman-teman arkeolog cerita. Saya sempat cerita, Mas di sini waktu menggali ini ada sesuatu yang aneh atau enggak? Dia bilang banyak. Apa? Contohnya dia bilang kayak saya ngelihat bunga bagus nih, tapi Mas Tinjak nggak ngeliat apa-apa gitu. Oh, ya. Begitu salah satu contohnya seperti itu. Awalnya jujur ini tenang sekali.
Nah, kita di sini juga rencana mau ngupas nih sebenarnya, mau ngupas cerita tentang si Nyai Undang itu. Apa benarkah dari sisi apa Mas? Dia apa? Dari sisi yang ada di Google itu dengan cerita yang itu apa benar dengan yang dihasilkan oleh malam ini moderator nanti. Nah, kita tetap cari pokoknya, itu kan tujuan kita awal tuh, mencari sejarah itu. Karena sebelum kita kesini kita sudah survei juga, kita sudah riset juga, kita banyak belajar di sejarah banyak tanya-tanya dengan Damang juga. Damang di sini gimana nih ceritanya, benar apa enggak gitu. Betul sih. Karena kita nggak berani sembarang ngasih cerita info ke teman-teman kalau bukan yang valid gitu ya. Nah, ya. Jujur malam ini buat aku sangat-sangat berkesan sih. Ini kok asapnya ke sana ya? Asapnya ngarah ke sana. Mungkin teman-teman kalau teman-teman ngeliat nih Asapnya situsnya ke sana nih, situsnya ke sana, ini asapnya ngarah ke situs nih. Ya mungkin apa ya, bukti kita menghormati leluhur di sini diterima mungkin. Ya. Jadi asapnya larinya ke sana. Terima kasih buat yang di sini, karena kita nggak bermaksud nantang, kita nggak punya apa-apa di sini, kita cuman mau silaturahmi dan ngeliat sejarah di sini sih. Jujur guys, ini baru pertama kali kami tim Talu. Memang sih pernah sebelumnya kita masuk ke padang hutan ya. Iya, hutan. Tapi ini padang hutan jauh banget daripada perumahan warga. Jalan kaki motor kita jauh di ujung sana. Dan juga ini kita di kerajaan yang Situs kerajaan yang sudah lama. Kata Damangnya itu sekitar 400 tahun Masehi, jadi 4 abad lebih nih. Nah itu. Bayangin 4 abad lebih di hutan kayak gini, wow. Ini kami cuma modal nekat Mas ya. Modal nekat. Mencoba memberikan yang terbaik buat teman-teman yang nonton. Betul. Dan juga kata yang warga sekitar, kata tim-tim yang survei di sini, kalau belum ada orang yang berani malam-malam ke sini nih. Belum ada katanya. Belum ada yang berani ke sini. Ya aku dengar juga isu-isu kayak gitu, benar sih. Belum ada orang-orang sekitar sini atau orang yang di luar sana yang berani malam-malam datang sini. Tadi aja waktu kita masuk ke sini naik motor, orang pada kaget mau ngapain ke sini. Itu mungkin di sini. Jadi tolong ntar kalau ada salah kita minta mohon koreksi. Ya bisa dikoreksi, bisa di komen di kolom komentar bisa. Atau langsung di like atau di komen di Facebook dan di Instagram kita. Bisa. Apa namanya? Di Talu Official. Nah, jangan lupa di follow di Facebooknya. Kita rencana mau malam ini mau live IG ya. Mau live streaming di Facebook rencana. Cuman ternyata masuk sini sinyal hilang semua. Pokoknya kami di sini ibaratkan was-was lah intinya, maksudnya masuk pada hutan jaringan nggak ada ya Mas. Ya, kita hanya minta bantuan dengan Tuhan aja. Iya betul. Ada lagi Mas Injak? Nah di sini kan kami nanti mau mengadakan mediumisasi nih, Kalau bisa emang lokasinya mendukung dan tempatnya misalkan nggak membahayakan itu moderatornya, rencana kami mau laksanakannya. Nah di sini kami rencana mau penarikan pangkalimanya tadi itu. Kalau ada pun. Nah ini isu-isunya dari cerita ada sekitar 21 pangkalima. Nah semoga aja di antara pangkalima itu bisa kita tarik satu orang yang bisa menjelaskan cerita soal kerajaan Nyai Undang ini. 21 itu sudah tersebar di seluruh penjuru Kalimantan. Nah betul. Nah, semoga aja kita dapat mengungkit nih, mengupas cerita-cerita mistis, ibaratkan sejarah zaman dulu. Zamannya Undang, karena 400 tahun masa itu lama loh, 4 abad tuh. Enggak sebentar itu. Nah, pokoknya pantangin terus. Tontongi terus Talu Official. Jangan di skip. BTW sebelum kita ngobrol tentang Panglima, saya merinding loh. Langsung merinding. Dan juga ada suara binatang tadi, binatang apa kata? Aku Mas merasa kita nih diawasin terus Mas. Ya karena mungkin bertamu, tapi saya ngerasa sih hawa di sini hawanya baik gitu. Cuman kaget aja siapa sih orang manusia ini 4 orang 5 orang. Nah itu bunyi. Rahayu, terima kasih. Yuk kita langsung aja yuk. Yuk bisa. Oke. Kita nyari tempat dulu yang mana yang bagus. Kita di sini mau melakukan mediumisasi, masih bersama Mas Robi dan di sampingnya Mas Yandi sebagai moderatornya. Itu bisa dilaksanakan Mas. Langsung saja kita dimulai. Banyak nyamuk. Nah dan juga di sini kami rencana mau penarikan siapa tadi Mas? Pangkalima. Pangkalimanya. Satu pangkalima. Kita coba. Kita coba dulu kan. Ya silakan Mas. Selamat malam Datuk. Selamat malam Datuk. Pada kau Dayak kan.
Karena bisa kami Banjar Beratan. Banjar. Indonesia gitu. Kami tuh betakon lah Datuk. Masalah kerajaan di sini. Tuha aku. Kada. Nah, takut mau saya ini aja ulun mau manggil pian. Datuk. Tuha aku. Ngaran pian siapa lah kalau boleh tahu? Oh, lah betakon lah. Pian dari pangkal 5 yang keberapa? 2 lah. Ngaran pian siapa? Jangan jauh-jauh ke sini, muka-muka di sini lah. Nah, ulah lah betakon. Pian pangkal 5 yang kedua lo. Nah, ngaran pian siapa? Menangkum. Sejarah lawasnya kerajaan ini berapa tahun sudah di sini enggak tahu. Los bang sudah. Berapa tuh? Ribuan lah. Kami izin memanggil pian Dato boleh lah. Manggil Bukan Tuha. ya terus kami manggil pian apa? Biar kami nyaman sopan. Biar nyaman sopan gitu nah. Menangkum apa? Menangkum gitu kah? Apa aja? Nangkum gini. Apa aja? Ini luas lah jadi Dato. Kerajaan Wilayahnya nih. Lumayan. Lumayan lah. Kira-kira berapa ganalnya? Buat hektarnya. Dari panjangnya semalam tuh ukur 700-an lebih. Hektarnya lah. Memanjang ke belakang lebarnya tuh 1.300-an. Lumayan lah. Ini Bahkan mulai dari Nyai Ratu, Nyai Undang dari Putri sampai dihendaki orang luar, sampai diangkat menjadi ratu, siap. sampai terjadinya peperangan, sampai berakhirnya kerajaan itu. Nah, itu bisa lah ceritakan. Nah ini bisikitan loh. Yang adanya bahari ini, dari mana masih ada perang kerajaan-kerajaan. Nah ini kan hitungannya masih 4 kerajaan orang. Nah ini dari halus tuh kan sudah bungas bang. Sudah bungas lah. Soalnya dari yang aku tamu ditamui Sidin, diangkat jadi prajurit Sidin, tangan kiri Sidin. Ya. Besar bungas, ahlaknya bagus sih bang. Jadi pas terdirinya kerajaan tuh, gara-gara sesama kerajaan yang orang luar, kerajaan yang lain-lain tuh kan untuk tempur. Ya ini malah kerajaan akan menstopakan tuh nah. Menyuruh ampihi pertempuran kita bentuklah kerajaan ini. Kerajaan Nyai inilah ya ibaratnya dia. Terus itu kami ini tapi yang nomor 1 bang, Jingkung tuh namanya. Jingkung. Jingkung lu tuh tamunya. Namanya Jingkung ini dulu tuh punya kenapa? sadis bang sebetulnya ini kisahnya. Apa? Sadis lah ini ceritakan biar Jingkung ini dulu tuh perbudakan di kerajaan di daerah Kalbar situ. Yang pangkal 5 nih lah, pangkal 51. Jingkung satu ini. Jingkung nak dibunuh segala macam siksa datangnya menukari si Jingkung menebus si Jingkung tuh lah. ini menukari bang, Ini mau baik hati si Din lah. saking kada hendaknya ini disiksa. Gitu. Tuh. Melihat potensi si Jingkung nih, langsung dia jadi orang prajurit. Prajurit pribadi. Langsung Kami ini prajurit pribadi 10 orang. Oh yang berarti yang info yang 21 tuh apa tuh? 21. Lain berarti ada. Berarti yang Dasar pasti 10 10 lah. Kami dasar 10 nang dasar Pertama intinya Nah, sekarang ulun betakon. 10 tuh kau lah pernah ucapakan ngaran-ngarannya lah. Jingkung. Ini itu pertama, yang kedua siapa? Menangkum aku. Itu pian lah, ini yang kedua. Yang ketiga? Aku pada tahu nanti. Aku tapi hafal juga nih, soalnya masing-masing. Pian kada ibaratnya bakawanan itu kada kah? Nah, tuh. silahkan izin. Jingkung, meningkung, melangkung. Izin dah. 5. Yang 5 nih, Misuk, minsuk. Itu rangkum, rangkum, insum, minsun, milum, milum, lawan ansam. misal. Terima kasih lah. Nah, dan juga ini kami kan dapat info nih cerita yang zamannya berperang nih, yang orang kerajaan sebelah yang datang awalnya rajanya itu baik yang datang ke Putri Kerajaan Manasuk, Mingkai, Manasuk Mingkai. Mingkai. Oh yang ini itu Yang datang dulu. ini jadi Thailand. Ini jadi negara Thailand. Jadi raja yang alamnya nih Nong Hai Bisat.
nung hay disap So datang ke sini dan ini datang sih yang datang Nyai lah. itu tujuannya dasar anak mobil ini Pak. Pas sudah sampai sini di rumah gerbang pikirannya kalau niatnya sudah berubah nak mau masuk kerajaan soalnya kerajaannya biasa Megah lah ini. walaupun bangunannya kada sejaman yang lain Megah lah. megah ya Iya, so rapat sebujoni raja datang nih masih rapat di sini rapat puri kami ini menjaga sudah ini maksa masuk iya. Terus masuknya rapat purinya bubar gara-gara ini tuh lah. jadi panjang 4 meter nong disap nih hendak menikah lawan Nyai Nyai ini sudah bisa nilai bahwa niatnya berganti hendak menguasai kerajaan nak menggugurkan menguasai soalnya megah nak ngambil harta-harta punya enggak Nyai hendak masuk kamar memberi akan emas mengrajani empat Oh Nyai ini hendak masuk ke kamar dan memberikan emas itu apa? mengambil emas akan yang disap Oh. menyuruh bulik Langsung bulik biar bulik ya itulah. yang di sini Itu sudah masuk kamar raja yang disap empat apa daya Nyai ini langsung mengancam maksudnya mengambil pedang mengancam Nyainya mancam ke yang itu yang tadi. disap Itu pada bulik kamu kebunuh kamu kebunuh aja Nyai itulah. Itu dibunuh Nyai kah? dibunuh Nyai Ya, habis itu dibunuh Nyai, habis itu ya betul. disuruh jingkun sama aku bawa mayatnya Mayat si raja itulah dibelikakan ke asalnya ke tempatnya itu. tak kaget buannya nih segala wakil apa penasehat segala yang di sana nih memadahi kami berdua siap-siap perang bulan akhirnya perang Oh, akhirnya perang perang di sini pos di sinilah. walaupun jumlah buahnya banyak kami sedikit tetap kami kalau menangkalnya menahaninya sampainya ini jangan sampai turun cukup kami aja dulu Itu ibaratkan tuh dari raja yang dibunuhnya itu ibaratkan balas dendam gitulah lawan Nyai gitulah jadi perang gitu. pengikutnya yang bersendang buahnya Dengan pengikutnya. apalagi nasihat bisa bilang jadi hancurnya ini belum diangkatnya ratu lagi diangkatnya Nyai jadi ratu Nyai ini diangkat jadi ratu tuh ya karena memenangkan pertempuran Dia tuh di sana. Itu. iya gagal pertempuran yang sampai nang buan Banjar Kaltim yang Kalbar tuh Kumpul tuh lah. putri-putri yang lain untuk bantu ya tapi nang sudah nak habis datangan lalu diumumkan dia diangkat jadi putri oleh bubuhan putri-putri lain tuh nah diangkat jadi ratu bahwa ratu damai dan pertempuran tuh harap atau strategi gini harap cuman gara-gara itu Nyai timbul kalimat tapi terima kasih si Din kelapahan juga deh akhirnya diberi sangwai amas kila kemudian beli pulang habis itu damai dah nih pokoknya damai nih bagian lain damai kami sebelahnya kadang membantu kalian lain bantu kami bantu yang luar bukan bantu sini juga Saling menolong loh. Itu jadi saking ngawasnya damai ini padahal ada kumpulan ada pulang orang yang luar keluar. kami nggak ada tahu siapa tuh orang luar tuh Di luar Pokoknya kerajaan lah. langsung datang menyerang pertama tuhnya kakak tim kami 4 tulakan kakak tim jadi nang tua kakak tim nih ingkum lawan aku aja berdua disuruh 4 sisanya masih di sini tulakan doang gini nang di kakak tim tempurnya kan sekalinya dibagi 2 musuhnya menyerang aku ke sini kami terlambat datang hendak hancur dah kerjaan tuh namanya itu masih selamat bang saat kabur dah oleh buka oleh anak si Jeng Suto yang bawahan nomor berapa sih Apa nama kerajaannya?
apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Nyai? Wan Bisono lah nama kerajaan ini sampai sekarang lah. Soalnya disamakan Itu tadi nama. lakian. Nah sekarang betapa kenapa tuh ceritanya jadi si Juni jadi dijalari Nyai Endang tuh kenapa? Biasa nama si Juni kata kan Nyai Endang. Endang. Endang kan? Nama awalnya Endang. Namanya Endang itu di Diubah jadi Endang. Endang. Karena kenaikan yang jadi ratu. Jadinya jadi Nyai Endang katalah. Oh ini. Dan makasih banyak, kami berterima kasih. Sudah yang baik ini. Ada apa-apa tenang hidup ya aja. Kami berterima kasih banyak Nenek Nala atas kesempatan waktu pian. Ini orang apa? Ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mediumisasi, kita sudah ngeliat-ngeliatin di situs ini. Ternyata situs ini luas banget ternyata ya, nggak cuma segini doang, tapi itu luasnya Berhektar-hektar. Di sini cuman apa namanya, halamannya doang, halamannya. Jadi kita halaman depan. halaman depan itu kalau kita ngeliat dari alam sebelah seperti sih. Di alam kita ya sekadar Segini sih. Ini juga tadi kita dapat banyak informasi, tapi ada beberapa informasi yang mungkin kita simpan buat tim kita aja gitu, karena khusus kami aja. karena memang kayaknya itu terlalu rentan gitu sih. Kita juga menghargai privasi dari leluhur kita di sini. Terus yang kedua, kita dapat pangkalima yang kedua. Pangkalima itu tangan kirinya dari Nyai. Ya, tangan kiri kan ada tangan kanan, ada tangan kiri gitu kan. Maksudnya seperti itu. Jadi dari beliau lah kita banyak sekali dapat informasi yang bahkan saya sendiri baru tahu gitu kan. Sampai kita tahu nama kerajaannya tadi kan. Pokoknya kalau kalian nggak tahu ceritanya ibaratnya tuh bisa ditonton tuh Full. Jadi sampean semua tuh tahu tuh alur ceritanya. Oke. Banyak sih cerita di sini. Kita banyak dapat kejutan-kejutan menarik di sini sih. Paling itu aja. Apalagi kita udah terlalu malam, udah hampir subuh nih. Karena udah nggak bisa lagi yang dikuak, karena kita juga terlalu capek. Besok pagi kerja juga. Terakhir sih kita mau ngucapin terima kasih sudah diizinin di sini. Terima kasih buat Pak Damang siapa? Damang Bapak Darmandi. Mbak Darmandi ya, sudah Damang di sini. Kami izinkan kami di sini. Ya, kita udah boleh ngizinin di sini. Kita di sini ya. 2 kali kita kesini. Pertama kita cuma survei aja lokasi. Kedua di sini kita boleh izinin untuk syuting di sini. Konten, ya. Terima kasih juga buat Dinas Pariwisata yang sudah buat merawat tempat ini. Mungkin ini bakal jadi lebih bagus lagi sama teman-teman Dinas Pariwisata. Dan juga kami menyampaikan siapa yang mau datang ke sini Mas ya, silahkan lah, jagalah ibaratkan tempat sini, jangan sampai ada yang mau Terutama kebersihannya yang pas sama tata krama sopan santunnya harus dijaga. Soalnya kita punya 2 alam. Alam kita sini sama alam sebelah. Udah. Dibalik itu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih udah nonton ini. Jangan lupa di subscribe. Tuh. Jangan lupa di like. Jangan lupa di share ke teman-temannya. Jangan di skip. Terus ikutin terus di IG kita sama di Facebook kita sama di namanya apa namanya IG sama Taluh official. Taluh official, karena kalau kita ada sinyal tempat yang bagus kita bakal live streaming. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.